Kepulan asap dan debu mengudara di antara sejumlah bangunan di pinggiran Beirut, Lebanon, akibat serangan Israel dalam beberapa hari terakhir. Sampai hari Sabtu kemarin, saudara, serangan Israel masih terus berlanjut. Otoritas Lebanon menyampaikan sedikitnya 60 orang tewas dan 168 lainnya terluka dalam 24 jam terakhir. Angka ini menambah daftar panjang korban serangan Israel di Lebanon menjadi total 2.229 tewas dan 10.380 orang terluka. Israel terus meningkatkan kampanye militernya terhadap Hizbullah dengan kombinasi serangan udara dan invasi darat. Sementara korban serangan Israel di Gaza telah menewaskan 42.000 orang. Kompas Siang kembali untuk Anda. Saudara, militer Israel pada hari Sabtu memerintahkan warga Palestina di jalur Gaza Utara untuk meninggalkan rumah dan tempat perlindungan mereka di tengah pertempuran sengit dengan militan di sana. Juru bicara militer Israel mengatakan kepada orang-orang bahwa daerah itu meliputi bagian dari lingkungan Sheikh Radwan di kota Gaza dan bagian lain di dalam dan sekitar Jabalia, kamp pengungsi perkotaan. Seminggu lalu, pertempuran berpusat di sekitar Jabalia dengan jet tempur dan artileri Israel menggempur daerah tersebut. Warga di sana mengatakan mereka terjebak di dalam rumah dan tempat perlindungan mereka. Militer juga memerintahkan 3 rumah sakit utama di Gaza Utara untuk mengevakuasi pasien dan staf medis. Sejumlah sukarelawan mendirikan dapur umum di Beirut membantu menyediakan makanan bagi korban serangan Israel. Dapur umum bernama World Central Kitchen ini sebetulnya sudah beroperasi di Lebanon sejak perang di Gaza pecah setahun yang lalu. Mereka menyediakan makanan gratis hingga 50.000 porsi per hari. Namun mereka membutuhkan lebih banyak bantuan dalam bentuk pasokan bahan makanan dan tenaga relawan karena jumlah pengungsi meningkat drastis yang diperkirakan pengungsi telah bertambah menjadi 1,5 juta orang. Our job to solve, that's the government job to solve, and we never count them accountable. So yes, we're not waiting because we cannot see our sisters and brothers dying hungry on the street. The least we can do is to feed them. But how long can we do that? Saudara, sukarelawan penyelamat hewan mempertaruhkan nyawa mereka di Lebanon untuk menyelamatkan kucing, anjing, dan hewan lain yang terdampak serangan udara Israel. Dalam waktu kurang dari 3 minggu, hampir 190 kucing dan anjing telah diselamatkan dari daerah di Beirut dan pinggirannya yang terkena serangan udara Israel. Anjing dan kucing yang diselamatkan kembali ke pemiliknya atau ditinggalkan di tempat penampungan kelompok tersebut di Beirut. Mereka mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan binatang, terutama kucing dan anjing, atau membawa mereka ke tempat pemiliknya. من وقت ما بلشت الحرب من سنة كنا عم ننزل على الجنوب نطعميهم ونشيل الحيوانات المعورة، بس من وقت ما صارت الحرب ببيروت على الضواحي بيروت صار في عنا حاجة جديدة اللي هي العالم اللي تهجرت هربت بسرعة وتركت حيواناتها بالبيت لأنه ما قدروا ياخذوها. فريق تبعنا عم بيشتغل 24 ساعة لناخذ الاتصالات وننزل على الأرض. عندك فريق على الأرض 3 أشخاص، أنا وحدة منهم وكمال معي، ننزل بنفوت على البيوت بسرعة تحت القصف بنطلعهم ونمشي. يعني صرنا شايلين فوق 190 حالة، في منهم عم بيبقوا معنا ليرجعوا يجتمعوا مع اصحابهم وفي منهم دغري عم بيجتمعوا مع اصحابهم. Peacekeepers must be protected by all parties of the conflict, and what has happened is obviously condemnable. Yeah. Opening remarks, and then we will take some questions. Thank you. Ladies and gentlemen, the soldiers that were wounded were Indonesian. They belong to ASEAN. And obviously I condemn the fact that there was shooting against the UN premise, wounding 2 peacekeepers, which is a violation of international humanitarian law. Peacekeepers must be protected by all parties of the conflict. And what has happened is obviously condemnable.
There was naturally a reaction from many sides in solidarity with the peacekeepers that were wounded, and in telling Israel very clearly that this incident is intolerable and it cannot be repeated. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya. Produser musik St. John Combs atau P. Diddy akan menghadapi sidang perdana atas kasus perdagangan seks dan pemerasan pada 5 Mei 2025 mendatang. P. Diddy didakwa atas tuduhan perdagangan seks dan pemerasan. Pada sidang pemeriksaan perkara, Diddy mengklaim tak bersalah atas semua tuduhan. P. Diddy telah ditahan di penjara federal Brooklyn pada 16 September lalu. Atas penahanan ini, P. Diddy telah mengajukan permohonan jaminan ketiga. Namun Hakim Pengadilan Federal menolak permohonan jaminan sebesar 50 juta dolar Amerika dan memutuskan P. Diddy tetap ditahan atas kasus kejahatan seksual. Saudara, hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Bogor, Jawa Barat pada Minggu sore. 19 rumah rusak akibat tertimpa pohon dan tiang listrik. Kencangnya hembusan angin membuat sejumlah pohon di Kelurahan Kencanan tumbang. Sebuah tiang listrik bahkan roboh menimpa rumah warga. Petugas dari BPBD Kota Bogor bersama dengan petugas pemadam kebakaran segera membersihkan sisa-sisa pohon dan juga tiang listrik. Data dari BPBD Kota Bogor, sekitar 19 rumah di Kelurahan Kencana rusak akibat terkena terjangan angin kencang dan tertimpa pohon dan tiang listrik. Saudara, salah satu destinasi wisata di Korea Selatan yang ramai dikunjungi adalah Istana Gyeongbuk. Tak hanya melihat bangunan bersejarah, pengunjung juga bisa berfoto layaknya raja dan putri Korea. Berfoto bak raja dan putri Korea, menikmati pemandangan bangunan bersejarah, bisa Anda temukan kalau Anda berkunjung ke Gyeongbukgung Palace atau Istana Gyeongbuk di kota Seoul, Korea Selatan. Istana kerajaan ini awalnya didirikan tahun 1394 oleh seorang arsitek bernama Jeong Do-jeon di masa kepemimpinan dinasti Joseon. Istana ini sempat hancur dan hampir tak bersisa kala invasi Jepang ke Korea pada tahun 1500-an. Dan dibangun kembali pada tahun 1860-an. Berdiri di lahan seluas 410.000 meter persegi, Istana Gyeongbuk adalah simbol keagungan kerajaan dan juga rakyat Korea. Beruntung saya datang di saat Culture Day. Culture Day digelar setiap hari Rabu pekan terakhir. Pengunjung yang datang di saat Culture Day tidak dipungut tarif masuk. Salah satu tempat wisata di Korea Selatan yang wajib Anda kunjungi adalah Istana Gyeongbukgung atau Gyeongbukgung Palace. Nah, letaknya di kota Seoul. Nah, kalau Anda mau ke sini dan masuk ke dalam istananya, Anda harus membayar 3.000 won atau setara Rp35.000. Nah, tapi kali ini saya beruntung. Kali ini ada Culture Day, di mana semua pengunjung yang masuk ke sini gratis. Makin siang, makin ramai pengunjung yang datang, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Datang ke sini karena salah satu destinasi untuk wisata di Korea. Terus di sini bisa lihat bangunan tradisional Korea dari zaman kerajaan dulu. Pemandangannya juga bagus, dikelilingi sama pegunungan, di dalam juga ada taman, jadi tempat yang cocok juga untuk jalan-jalan di Korea. Nah, bagi Anda yang mau berfoto bak raja dan putri Korea, tak perlu khawatir. Di sekitar Istana Gyeongbuk banyak toko yang menyewakan baju tradisional khas Korea. Ali Gaddafi, Seoul, Korea Selatan. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak
Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.